Guna pulihkan citranya jelang Pilpres, Trump terpaksa kambing hitamkan Cina. Ditulis oleh Ruskandi Anggawiria di Zeewolde.com. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Kita tentu tidak menduga bahwa pandemi COVID-19 akan berdampak jauh dan bahkan berpotensi memicu konflik internasional. Ada sejumlah pihak yang memiliki agenda tertentu. Di samping menyelamatkan citra dirinya, mereka pun berupaya menggalang opini seakan-akan ada dosa besar yang dilakukan oleh negara tertentu sehingga pandemi ini terjadi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengklaim adanya bukti soal virus corona berasal dari sebuah laboratorium di Wuhan. Lebih jauh, Presiden Donald Trump mengutarakan pernyataan senada yang dikatakannya berasal dari sumber intelijen terpercaya. Pihak Cina tentu saja membantah keras tudingan itu. Dan dengan menyitir keterangan pihak eksternal atau WHO, Cina menyebut adalah kebohongan besar jika ada dugaan munculnya wabah COVID-19 seperti dituduhkan oleh Pompeo. Teori konspirasi yang selama ini hanya kita ketahui sebagai cerita pengantar tidur karena ditiupkan dengan cara berkelakar, tampaknya belakangan ini akan berubah menuju tingkat lebih serius. Kita bayangkan jika seorang pemimpin adidaya yang meskipun reputasinya sebagai seorang negarawan sangat diragukan oleh masyarakat internasional, tetap saja dia memegang peran besar dalam percaturan politik dunia. Duet Donald Trump dan Mike Pompeo boleh dikatakan pasangan serasi untuk mulai mengompori masyarakat internasional dengan target negara yang dianggapnya lawan paling potensial, yakni Cina. Sejauh ini kita harus menunggu dengan penuh kecemasan bagaimana situasi ini akan berkembang lebih jauh. Jika kita mencermati citra seorang Trump yang di mata masyarakat Amerika sendiri sudah sedemikian buruknya, sulit kita meyakini kalau para pemimpin dunia lainnya akan terseret pada arus yang sama. Mereka tentu harus lebih berhati-hati menanggapi tudingan pemimpin Amerika tersebut. Barangkali kita harus merasa bersyukur karena citra kedua orang ini tidak mendukung ketika tuduhan tendensiusnya kepada sebuah negara berdaulat terlontar tanpa tendeng aling-aling. Di samping kita paham bahwa ada dosa mereka yang sedang diupayakan ditutup-tutupi terkait terlambatnya respon mereka mengantisipasi ancaman pandemi corona. Secara sederhana dapat kita simpulkan, tudingan Trump dan Pompeo terhadap Cina sebenarnya merupakan cara mereka melepaskan diri dari kecaman masyarakat Amerika sendiri karena kebijakan Gedung Putih di bawah Presiden Trump yang demi menghemat anggaran menghapus lembaga gugus tugas respon pandemi Gedung Putih pada tahun 2018 lalu. Pada Mei 2018, pejabat tinggi Gedung Putih yang berfokus pada respon pandemi dikeluarkan dari Gedung Putih. Pejabat tinggi Gedung Putih yang bertanggung jawab untuk memimpin respon AS pada saat terjadi pandemi mematikan telah dikeluarkan dari pemerintahan dan tim keamanan kesehatan global yang ia awasi telah dibubarkan. Lapor Washington Post saat itu. Trump dan sekutu-sekutunya, termasuk Direktur NSC saat itu, John Bolton, yang melakukan langkah tersebut sejak itu mencoba memperkeruh situasi tentang langkah-langkah ini. Menekankan fakta bahwa mereka hanya mereorganisasi Dewan Keamanan Nasional ketimbang melakukan serangan kepada pihak yang terlibat dalam respon pandemi. Memang benar bahwa mereka mempertahankan beberapa pejabat yang berurusan dengan kesehatan global, tetapi salah satu tujuan reorganisasi ini adalah untuk mengurangi penekanan respon pandemi demi prioritas lain. Tidak ada yang bisa menyangkalnya pada saat itu. Dalam kondisi sumber daya terbatas, Anda harus memilih. Seorang pejabat administrasi menjelaskan kepada Post dalam pembelaan pada keputusan tahun 2018-nya. Kita kehilangan sedikit kepemimpinan, tetapi keahliannya tetap ada. Kantor merespon pandemi diberi tanggung jawab untuk memberikan perhatian tingkat tinggi pada masalah ini. Tim Trump menurunkan peringkat kantor karena mereka pikir itu membutuhkan lebih sedikit perhatian. Dalam kondisi sumber daya terbatas, Anda harus memilih, dan mereka memilih masalah selain respon pandemi. Dan saat ini ketika konsekuensi dari blunder politik itu mereka hadapi, harus ada kambing hitam untuk menyelamatkan muka presiden, maka pilihan menyalahkan Cina adalah cara yang mereka anggap sangat efektif. Dengan sedikit bumbu yang mana pandemi COVID-19 bermula di kota Wuhan, Cina, persekongkolan para pencipta hoaks yang berada di sekitar Gedung Putih pun melakukan aksinya. Adakah tingkah tengil ini akan memicu konflik internasional, sebagaimana dikhawatirkan masyarakat dunia? Semoga saja tidak terjadi, karena reputasi Trump yang terlanjur rendah sulit mendapatkan dukungan dari dalam negerinya sendiri. Awalnya Trump mulai melakukan serangan kepada pihak luar ketika menuduh WHO terlalu berpihak kepada Cina. Kubu Demokrat di Parlemen Amerika menyurati Presiden Donald Trump terkait serangannya ke Organisasi Kesehatan Dunia akhir-akhir ini. Dalam suratnya, mereka menuduh Trump sengaja mengkambing hitamkan WHO atas pandemi virus corona untuk tujuan politis. Serangan ke WHO patut diduga sebagai upaya pemerintahan Trump untuk mengalihkan perhatian dari buruknya penanganan serta respon politik terhadap pandemi virus corona. Ujar fraksi Partai Demokrat dalam suratnya sebagaimana dikutip dari kantor berita Reuters, Kamis 23 April 2020.
Ketika kini pemerintah Trump melebarkan gempurannya kepada otoritas negara lain, menjadi sangat jelas dia sedang mengalihkan perhatian rakyatnya dari anggapan tentang kegagalannya menghadapi pandemi menjadi berbeda sama sekali karena agenda Pilpres Amerika ada di depan mata.